Apakah sudah terlihat PPT-nya, teman-teman? Sudah, Jihan. Sudah, Ji. Baik, kita mulai saja presentasi kita pada sore hari ini. Karena berhubung waktu sudah menunjukkan jam 3 lewat, untuk menghemat waktu dan waktu limit di Zoom, jadi kami dari kelompok 13 akan memulai presentasi kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari menjelang sore ini, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang siklotron yang mana anggota dari kelompok 13 yaitu Hanifah dengan NIM 19231067. Saya sendiri Zihan Alia Herza dengan NIM 19231125. Dan rekan saya Riri Hendriani dengan NIM 19231087. Materi yang pertama itu mengenai konsep silektron yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Hanifah. Kepada Hanifah, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep siklotron. Siklotron merupakan suatu mesin atau akselerator yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Partikel tersebut bisa berupa partikel proton atau neutron. Siklotron bisa mempercepat partikel sebab pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan. Siklotron ditemukan oleh Ernest O. Lawrence pada tahun 1929 yang dikembangkan oleh mahasiswa di University of California pada tahun 1930 dan mulai beroperasi pada tahun 1932. Siklotron terbesar di dunia berada di University of British Columbia, Vancouver, dan Kanada. Siklotron terbesar itu berdiameter 18 meter yang terdiri dari 4.000 ton magnet. Siklotron ini bereproduksi segi 0,46 T, 23 MHz medan listrik, 94 kV tegangan yang dipakai untuk mempercepat arus sebesar 200 mikroampere. Next, Jihan. Sejarah penemuan siklotron. Siklotron pertama dibangun oleh Ernest Orlando Lawrence dan M. Stanley Livingston di University of California, Berkeley pada awal 1930-an. Lawrence mempunyai gagasan untuk siklotron pada tahun 1929 setelah adanya partikel yang disusun oleh Prof. Wideroy. Lanjut, Ji. Selanjutnya yaitu fungsi dari siklotron. Beberapa dekade terakhir ini, siklotron menjadi sumber energi tinggi untuk eksperimen nuklir. Siklotron dipakai untuk jenis penelitian dalam segi fisika. Ion dalam siklotron bisa dipakai untuk melepaskan proton pada tubuh sehingga membunuh tumor. Pada umumnya, mesin siklotron bisa dipakai untuk produksi radioisotop, analisis material, dan studi fisika nuklir atau tergantung pada energi partikel yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu manfaat dari siklotron. Perkembangan teknologi siklotron di bidang kesehatan menjadi penting setelah beberapa produk radioisotop dengan waktu paruh pendek mulai dimanfaatkan dan sebagai dasar utama dalam penggunaan PET atau positron emission tomografi. PET adalah pemeriksaan penggambaran medis termutakhir yang memberikan informasi rinci mengenai fungsi organ atau sistem dalam tubuh manusia. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nadis. Apakah suara Jihan terdengar dengan jelas, rekan-rekan? Jelas, Sudah, Ci. Eh, Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja siklotron. Itu tuh akan saya jelaskan sendiri. Siklotron terdiri atas dua buah tabung yang berbentuk setengah lingkaran. Karena berbentuk yang menyerupai huruf D, maka dinamakan D. Kemudian diberikan medan magnet yang arahnya tegak lurus dengan bidang D. Antara kedua D dapat celah dan dihubungkan dengan tegangan listrik AC bolak-balik dengan beda potensial V0 sin omega T dengan V0 sekitar 104 volt. Di pusat tengah-tengah celah terdapat sumber ion S. Untuk dua elektron tenaga yang terbentuk di ruangan seluruhnya dibuat vakum hampa udara, yang mana kedua elektron dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik frekuensi tinggi. Partikel yang ingin dipercepat ditaruh di tengah-tengah siklotron. D tersebut dicelupkan di dalam medan magnet yang arahnya keluar bidang. Nah, bisa dilihat dari grafik yang ada tertera di PPT. Selanjutnya, misalkan ada proton-proton yang bergerak dalam dua bidang setengah lingkaran yang terpisah oleh suatu celah. Setiap kali proton-proton lewat melintas celah di antara kedua bidang setengah lingkaran, suatu tegangan diberikan pada proton-proton yang akan mempercepat proton-proton. Nah, untuk rumus mencari jari-jarinya, yaitu M dikali V dikali Q dikali B, yang mana keterangannya bisa rekan-rekan lihat di PPT. Partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan V tegak lurus terhadap medan magnet B, menempuh lintas melingkar dengan jari-jari R. Gaya sentripetal penyebab gerak melingkar berasal dari gaya Lorentz, sehingga dapat diperoleh rumus Vs sama dengan Vl, yang mana di sini F-nya itu mv kuadrat per R sama dengan Q VB, atau bisa jadi rumusnya QBR per M. Fs sama dengan Fl. Nah, di sini yang dicari itu nilai kecepatannya, itu V-nya. Untuk frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan harus sama dengan frekuensi proton-proton yang bergerak melingkar. Dengan demikian, frekuensi siklotron adalah V sama dengan seperti atau QB per 2 PM. Yang mana keterangannya bisa rekan-rekan lihat dari PPT. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan untuk satu putaran lengkap adalah periode T, di mana T sama dengan jarak kelajuan sama dengan atau keliling perkelajuan. Nah, frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan tidak tergantung pada jari-jari R. Karena itu, frekuensi tidak harus diubah ketika partikel proton mulai dari sumber dan dipercepat untuk menempuh jari-jari yang makin lama makin besar. Energi kinetik maksimum partikel bermuatan proton ketika keluar dari siklotron yaitu EK sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah M QBR per M dikuadratkan, atau EK sama dengan Q kuadrat BR B kuadrat dan R kuadrat sama dengan per 2M. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai prinsip kerja siklotron. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Riri. Kepada Riri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Jihan yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang reaksi yang dihasilkan siklotron, contoh soal, dan juga siklotron yang ada di Indonesia.
Yang pertama yaitu reaksi yang dihasilkan oleh siklotron. Sebelumnya, reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel proton yang berenergi tinggi dan yang keluar dari siklotron, atau ketika dia menyerap neutron secara lambat. Hal ini terjadi dalam reaktor nuklir. Untuk contoh reaksi fisi ketika Li ditembaki oleh proton, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk berlangsungnya reaksi di atas, atau reaksi fisi di atas, diperlukannya peralatan yang bernama siklotron untuk mempercepat proton. Sebentar teman-teman, ada gangguan juga. Oke, dilanjutkan. Mungkin next slide, Dian. Selanjutnya itu masuk kepada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah partikel yang bermuatan positif bergerak memotong medan magnetik secara tegak lurus. Tentukanlah jari-jari lintasan partikel dan periode partikel selama gerakannya. Untuk menjawabnya, mungkin teman-teman bisa membayangkan sebuah muatan positif bergerak memotong medan magnet seperti gambar yang akan di slide selanjutnya nanti, di mana gaya magnet akan menarik partikel untuk melakukan pembelokan, sehingga pada akhirnya partikel tersebut akan bergerak secara melingkar. Next, Dian. Nah, untuk menjawabnya, gaya magnet sebelumnya berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga dari hukum 2 Newton, jari-jari lintasan dapat ditentukan sebagai berikut atau dengan rumus berikut. Sigma F sama dengan M dikali A sentripetal. Nah, sigma F di sini sigma F di sini ada muatan atau Q, kemudian dikalikan dengan kecepatan V dan dikalikan dengan induksi magnet. Sama dengan M tetap massa, kemudian A sentripetal di sini diganti menjadi V kuadrat dibagi R. Untuk mencari untuk R-nya saja kita bisa pindah ruaskan dan kali silangkan sehingga didapatkan kalau jari-jari lintasan R sama dengan MV per QB. Nah, berdasarkan persamaan di atas atau persamaan jari-jari sebelumnya itu, kita dapat menentukan periode putaran dari partikel yang bergerak secara melingkar. Yang pertama kita menggunakan rumus kecepatan terlebih dahulu. Kayak yang di atas itu kan persamaannya itu persamaan jari-jari. Untuk mencari kecepatan kita juga bisa memindah ruaskan juga menjadi V sama dengan Q dikali B dikali R per M. Sama dengan V di sini diganti menjadi 2Pi dikali R per periode atau T. Dan QBR per M-nya tetap. Sehingga diperoleh untuk T saja sama dengan 2PM per Q dikali B. Next, ya. Kita masuk kepada contoh soal selanjutnya. Sebuah elektron bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat 19 C dan bermassa 9 kali 1 dikali 10 pangkat 31 kg akan memasuki sebuah medan magnet sebesar 10 pangkat min 4 Tesla dalam arah yang tegak lurus, sehingga bergerak melingkar. Tentukanlah periode partikel tersebut. Untuk menjawabnya, yang diketahui itu ada muatan, yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19, kemudian diketahui massa sebesar 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg, dan kemudian ada B-nya, atau induksi magnetnya sebesar 10 pangkat min 4 Tesla. Untuk menghitung periode gerak partikel dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan 2PM per Q dikali B. Kita masukkan 2-nya tetap, Pi-nya diganti dengan Pi 3,14, kemudian massanya menjadi 9 dikali 10 pangkat min 31 sesuai dari yang diketahui, dibagi Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19C, dikali induksi magnetnya sebesar 10 pangkat min 4. Setelah diperhitungkan, didapatkan periodenya sebesar 0,36 dikali 10 pangkat min 6.
Nah, selanjutnya tentang siklotron di Indonesia. Siklotron di Indonesia ada, yaitu terdapat di Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN dengan ruangan yang khusus. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di PPT, itu tuh merupakan ruang kontrol atau control room dari siklotron tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Riri yang sudah menjelaskan tentang materi tadi. Nah, selanjutnya kita akan pindah untuk diskusi mengenai saran dan kritik dan saran serta penambahan materi serta sesi tanya jawab di grup WA. Kepada rekan-rekan bisa langsung pindah ke grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok penyaji. Ya, sama-sama nih, salam.